Pemirsa, momen yang dahsyat dan mencekam terjadi di Halmahera, Maluku Utara saat gunung api Dukono meletus pada 17 Agustus lalu. Erupsi Gunung Dukono menyebabkan belasan pendaki yang diduga nekat mendaki tanpa izin atau panik menghindari abu vulkanik yang keluar dari mulut Gunung Dukono. Dalam video yang diunggah oleh anak_Esa, terlihat belasan pendaki yang beberapa di antaranya sudah berada di puncak Gunung Dukono, berlarian turun untuk menghindari abu vulkanik yang terhambur dari kawah, disertai bunyi gemuruh yang memekakan telinga. Diperkirakan abu vulkanik membumbung tinggi sekitar 600-700 meter dari puncak Gunung Dukono, disertai hawa panas yang membahayakan para pendaki. Setelah video erupsi Gunung Dukono mencetak viral, pihak pos pengamatan Gunung Dukono baru menyatakan bahwa mereka kecolongan. Pasalnya belasan pendaki yang merayakan HUT Republik Indonesia ke-79 dengan mendaki Gunung Dukono tidak berkoordinasi, apalagi meminta izin kepada mereka untuk mendaki gunung api yang sejak awal Agustus lalu statusnya masih level 2 waspada itu. Seperti diketahui, Gunung Dukono adalah gunung api yang masih aktif, bahkan seminggu belakangan seismogram mencatat terjadi 200 lebih gempa letusan. Tak ayal, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara memblacklist belasan pendaki yang nekat menantang bahaya dengan mendaki Gunung Dukono pada 17 Agustus lalu. Ini nggak baik buat dicontoh, jujur ya adik-adik. Ketika kita udah tahu di situ udah ada bahaya, kita jangan mencari bahaya itu. Bahkan kita kalau bisa kita menghindarinya. Ini bahkan udah dikasih tahu pun masih tetap ngeyel ya. Antara saya agak greget juga, agak sedikit kecewa juga sama mereka ya. Apalagi dengan alasan cuma buat konten. Ingat adik-adik atau abang-abang pendaki yang di luar sana, kakak-kakak yang lagi dalam video yang kocar-kacir udah berkejaran ini ya, saya aja mengenyaksikan deg-degan. Ini ya, orang tua, kakak adik atau orang tercinta kalian menunggu kalian di rumah untuk kalian pulang dan keadaan selamat, tapi kalian malah begini ya, mengecewakan gitu, membuat mereka khawatir. Dan please, untuk jadi generasi yang disiplin, yang mau dengar-dengaran, yang mau menaati sebuah peraturan. Ya, sejauh ini tidak ada nama selebriti yang di-blacklist oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Sederet selebriti penyuka alam yang gemar mendaki gunung di kala senggang memang kebanyakan terlibat euforia peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 di IKN atau di kediaman masing-masing pada 17 Agustus lalu. Seperti Dul Zailani dan Tisa Biani yang pada 17 Agustus lalu ikut meramaikan kegiatan lomba di Villa Mataram, Puncak Bogor. 4 pekan sebelumnya, tepat di hari ultah Tisa yang ke-22, Dul dan Tisa mendaki Gunung Prau di dataran tinggi Dieng. Tisa mengaku mulai keranjingan naik gunung setelah merayakan ultah ke-21 di Gunung Papandayan pada 14 Juli 2023 silam. Tahun depan pada ulang tahunnya yang ke-23, Tisa berencana merayakannya di Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Namun setelah melihat erupsi Gunung Dukono, apakah tekad Tisa masih kuat untuk berulang tahun di Gunung Merbabu yang notabene merupakan salah satu gunung api yang masih aktif? Aku emang suka sama hal-hal yang berbau alam gitu, jadi pengen sesuatu yang beda aja gitu, karena kan ulang tahun identik dengan acara yang rata-rata kayak pesta-pesta, menghambur-hamburkan uang, party-party. Sebenarnya nggak bisa disalahin sih, cuman kan aku hidup itu kan pilihan dan aku memilih untuk naik gunung gitu. Ini tahun kedua, tahun lalu juga ulang tahun di sana, tapi beda gunung, Papandayan. Nah kalau tahun ini Prau berarti. Di Prau tuh berkesannya mungkin karena alhamdulillah kita dapat sesuatu hal yang bagus, kayak cuacanya mendukung, nggak ada hujan sama sekali, jadi pastinya semuanya berkesan sih gitu. Jadi aku ngerasa kayak Allah meridhoi dan merestui perjalanan kita gitu. Insya Allah Merbabu. Insya Allah Kita Merbabu. kemarin udah diskusi sama orang ahli gunung. Kenapa pilih Merbabu? Karena ya pasti semua gunung spesial sih, cuman aku pengen ke sana karena biar step by step aja gitu, gak yang tiba-tiba langsung gunung yang ketinggiannya ekstrim gitu. Nih kita pelan-pelan lah.
Selebriti lain yang gemar mendaki gunung adalah Wendy Walters, Arafa Rianti, Feby Rastanti, Luna Maya, serta pasangan Glenn Kacisara, Randy John. Baru-baru ini Luna dan 3 bestinya baru saja melakukan healing dengan mendaki gunung perahu di dataran tinggi Dieng. Sementara Glenka dan Randy John memilih Gunung Sikunir yang juga berada di dataran tinggi Dieng sebagai destinasi wisata dan olahraga alam yang menenangkan jiwa. Glenka bahkan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29 pada 14 Juli lalu di puncak Sikunir yang berhadapan langsung dengan Gunung Perahu. Enaknya tuh di sini tuh nanjak terus. Enak ya. Enak gak ya kira-kira? Dari muka aku enak gak? Oh ya, udah 5:30, tapi cuacanya masih mendung. Cuacanya nih berkabut gitu, tapi masih terang lah. Masih bisa kita jalan sampai pos 3. Kan mendingan lu bikin YouTube pos 1, pos 2, pos 3. Oh ya ini Ya, setelah berapa lama perjalanan, Bel? Just another 6 jam. 6 jam. Sampai juga jalan. dikit lagi campsite. Tapi ngeliat pemandangannya tuh kayak gini. Seru lah ya, apalagi bisa pergi dengan orang-orang yang sama-sama punya concern yang sama, kesukaan yang sama. Jadi menyenangkan lah bisa pergi dengan teman-teman yang punya jiwa adventure yang sama. Salib, halo. Perjalanannya kita berdua doang. Yang lainnya masih di bawah. Dan udah terang. Ya aku happy sih akhirnya bisa dapet partner yang punya hobi yang sama. Kan kita libur tiap weekend. Itu juga kemarin juga dadakan sih. Kayak dia nanya mau kemana, terus aku bilang aku pengen banget trekking deh, kemana ya gitu. Yaudah kita kesini aja. Yaudah, habis itu kita langsung berangkat subuh. Terus malam kita udah balik lagi gitu. Itu kan jauh ya di daerah deket Bandung situ. Jadi next kalau misalnya ada libur lagi ya paling kita explore kemana lagi gitu. Dalam memilih puncak pendakian, sejumlah selebriti melakukan riset terlebih dahulu, terutama tingkat bahaya gunung yang mereka daki. Tisa Dandul, juga Luna Maya, Glenn Kacisara, Randy John, serta pasangan Angela Gilsa dan Rikash Harsa berusaha cari aman dengan mendaki gunung yang tidak punya riwayat erupsi selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, setiap pendakian menghadirkan tantangan yang berbeda. Bahkan Tisa Dandul, juga Glenka dan Randy mengajak tim untuk melakukan pendakian karena mereka bukan pendaki gunung profesional. Persiapan fisik dan mental juga sangat penting karena banyak kejadian tak terduga yang harus mereka hadapi. kemungkinan besar nih Bang Mulut. Sejauh ini trek gunung mana yang paling aman buat pendaki pemula? Perahu lah. Kenapa? Siapan khusus paling gear-gearnya aja, jaket, tas, sepatu gunung. Ya pastilah kalau anak gunung kan nggak mungkin bawa semuanya ya, secukupnya aja. Pemirsa, di Bogor, Jawa Barat, seorang pria bernama Subur nekat mencuri motor di sebuah klinik di Jalan Raya Narogong, Cilengsin Kidul, Bogor karena desakan ekonomi. Demi membiayai persalinan istrinya, Subur gelap mata hingga nekat mencari rezeki dengan jalan haram. Aksi curanmornya dilakukannya pada 20 Juni lalu itu gagal total hingga ia ditangkap dan dijebloskan ke tahanan Polres Bogor. Namun karena iba melihat istri dan anak pelaku yang harus hidup tanpa suami dan ayah, putri selaku korban bersedia melakukan restoratif justice dengan Subur. Dimediasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Subur dan putri sepakat berdamai yang ditandai dengan pencabutan laporan. Subur yang kembali menghirup udara bebas pada 15 Agustus lalu, mengekspresikan kebahagiaannya di depan aparat kejaksaan setelah keluar dari penjara.
Video yang diunggah oleh akun indozone.id itu mendulang 1.913 komentar sejak dirilis 17 Agustus lalu. Kebanyakan netizen memuji kebaikan hati korban yang tak memperpanjang kasus hukum itu dengan alasan kemanusiaan. Lantas, apakah sejumlah selebriti setuju dengan sikap korban yang memaafkan dan mau berdamai dengan pelaku curanmor? Ada sisi manusiawinya sih, jadi kalau di posisi itu juga kayaknya nggak tega ya, soalnya kan mau lahiran bininya gitu. Cuman di sisi lain juga harusnya secara hukum ya tetap diproses. Kalau dia salah dihukum, tapi kalau udah dimaafin ya bagus, tapi yang harus ditekankan adalah bahwasanya ya sampai hal itu dinormalisasi, malah jadi ngasih gagasan, ide-ide baru ke orang bahwa oh tinggal gitu aja, alasan gini aja gitu loh. Selebgram Aprilia Majid menjadi perbincangan netizen setelah videonya ketika melabrak selingkuhan suaminya di sebuah bioskop di Palembang viral di media sosial. Wanita berinisial M yang diduga selingkuhan Muhammad Zaki, suami Aprilia, memang tak membantah hubungannya dengan Zaki alias Eki, namun menolak disebut pelakor lantaran Eki mengaku bujangan. Yang membuat kasus perselingkuhan itu semakin blunder, Eki meninggalkan Aprilia dan kedua anaknya sejak 23 Mei 2023 silam. Eki diduga mengubah identitasnya untuk memulai hidup baru sebagai kekasih M. Namun berkat ikhtiar yang tak putus, Aprilia berhasil melacak keberadaan Eki yang seolah ingin menghapus jejak keluarganya sendiri demi hidup baru bersama M. Lantas, bagaimana perjuangan Aprilia dalam mengungkap kisah kelam suaminya? Dari pacaran sampai menikah konsisten baik terus. Nggak ada red flag satupun. Sebaik itu. Sebaik itu. Terus tiba-tiba hilang. Ternyata ini nggak berharga, Kak. Dia juga ngasih ini sama perempuan itu. Bismillah ya, maksudnya aku yakin Allah akan menolong aku gitu. Dari dulu aku selalu berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil aja. Sebaik-baiknya penolong aku ya Allah. Mungkin kalau teman-teman lihat aku banyak datang ke podcast atau apa itu untuk meluruskan, dan aku datang ke sana juga sebagai bentuk ikhtiar aku untuk menghidupi anak-anak aku. Ya itu aku tahu dari hacker sih, aku nggak tahu pasti, tapi dari hacker katanya ada identitas palsu NIK dan paspor. Kebetulan aku dari Bali, ada kerjaan, dan qadarullah orang yang kenal dia kemarin nemuin aku ke lobby hotel. Kita sempat ngobrol, ada beberapa rekaman juga yang aku rekam supaya aku punya bukti. Jadi emang dia ngebayar sejumlah uang untuk ini. Ya, selama melacak keberadaan Eki dan M di Palembang, Aprilia tak menampik kalau dirinya ditampung oleh Fitria, teman yang baru dikenalnya. Aprilia mengaku mau menerima bantuan Fitria dan suaminya karena percaya temannya itu peduli pada nasib dirinya dan anak-anaknya. Namun Aprilia membantah kalau dirinya mengetahui keberadaan Eki dan M dari Fitria. Aprilia menyebut dirinya dibantu oleh netizen serta teman dekat Eki dan M sendiri hingga ia bisa melabrak M di sebuah bioskop. Hanya saja, setelah video itu viral, Aprilia dituding Fitria langsung kabur ke Jakarta dan tidak pamitan kepadanya. Selebgram yang sering memeragakan tutorial hijab itu juga dituding pansos oleh Fitria, Eki, dan M. Bahkan Aprilia merasa didesak oleh Fitria, Eki, dan M untuk men-take down video yang terlanjur viral itu. Sayangnya ketika video itu sudah di-take down oleh Aprilia, tidak ada permintaan maaf dari Eki maupun M kepada dirinya selaku korban. Bahkan Ekita juga pulang ke rumah dan diduga kini masih berada di Palembang, sementara M pulang ke kampung halamannya di sebuah desa di Sumatera Selatan. Aprilia menduga uang ratusan juga diambil Eki dari dirinya digunakan untuk foya-foya dengan M. Aku rasa yang ngomong kayak gitu dari pihak sana ya. Jadi aku hanya meluruskan aja kalau aku nggak pansos gitu. Aku hanya meluruskan karena aku sama ini udah sabar sama setahun, dan aku rasa aku berhak untuk mempertahankan harga diri aku. Aku sudah menutup aib dan marwah suami aku sama setahun, tapi sekarang dia bukan suami aku lagi, jadi aku rasa cukup. Sebenarnya dari awal aku di Palembang, aku udah ditawarin untuk melaporkan lewat perlindungan wanita dan anak supaya bisa dijemput paksa, tapi aku saat itu masih mikir aku cuma butuh kepastian, dan aku bersama kakaknya juga kan kita sepakat untuk kekeluargaan aja. Tapi kok semakin kesini aku ngerasa pihak sana banyak yang menekan aku gitu, sedangkan
Ya, pertama aku disindir-sindir, terus dari pihak yang ngebantu aku di Palembang juga berbalik. Terus tadi saya juga baru baca DM, ternyata dia sudah ketemu sama Zaki, tapi nggak pernah memberitahu saya, dia atau kakaknya pun nggak pernah memberitahu saya. Justru saya yang disalahkan. Hingga saat ini, Aprilia tidak tahu pasti apa yang membuat Eki mengubah identitasnya dan tak mau kembali kepada istri dan anak-anaknya. Padahal sebelum kabur, Aprilia tidak mencium gelagat aneh dari suaminya. Hanya saja, setahun sebelum menghilang, Eki yang pernah bekerja di sebuah bank BUMN memilih mengundurkan diri dan tidak berusaha mencari pekerjaan lain. Diduga Eki terlilit pinjol sehingga semua biaya rumah tangga ditanggung oleh Aprilia. Awalnya aku mikir gitu. Tapi setelah aku ngobrol sama M-nya sendiri dan teman yang M dan teman yang satu kosan sama dia, aku yakin betul dia secara sadar melakukan itu. Dan dia memang pergi karena ya mau pergi dan nggak peduli sama kami. Pasti kan ada sebabnya dong. Uang. Ya intinya dia ngambil uang yang harusnya dibayarkan tapi dia ambil dan dia pakai foya-foya di sana. Ratusan. Cuman Eki yang tahu jawabannya, Mas. Aku juga nggak tahu karena sampai sekarang aku belum ketemu. Karena statusnya belum jelas, sementara Eki kembali menghilang, Aprilia kesulitan mengurus surat cerai. Karena tak ada itikat baik dari Eki, Aprilia terpaksa mengikuti saran kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan cerai gaib. Gugatan cerai gaib terpaksa dilakukan karena permohonan atau penggugat tidak mengetahui alamat dan keberadaan tergugat. Aku udah ke pengadilan, cuman aku baru tahu juga ternyata kalau proses cerai itu agak panjang, jadi lagi diurus berkasnya. Disaraninnya sih katanya cerai gaib ya Kak, goib ya, cerai goib. Ya tetap melakukan proses seperti biasanya, ngirim surat, cuman kan ngirim suratnya tetap di KTP domisili dia, kan di rumah aku, jadi ya tetap dikirim tapi nggak ada tanggapan, jadi nanti mungkin akan mempercepat kalau kayak gitu. Sebagai orang tua yang memiliki anak tengah merantau, tentu saja ada rasa cemas yang menggelayut dan ingin selalu mengetahui kabar anak-anaknya. Jarak dan waktu yang memisahkan membuat orang tua begitu berharap komunikasi yang teratur dengan anak-anaknya. Dan baru-baru ini sebuah video mendadak viral di jejaring maya yang menunjukkan seorang ayah yang mencoba menghubungi ketiga anaknya yang merantau. Tentu saja setiap percakapan telepon itu menunjukkan reaksi yang berbeda dari setiap anak. Saat ayah menelpon anak pertama, anak tersebut mengatakan sibuk dan langsung mematikan telepon. Assalamualaikum Kak. Ya udah maaf. Emang betul ya, Eka jadi ingat waktu Eka masih muda dulu juga seperti itu say, kalau ditelepon sama orang tua, mama, papa tuh kok ya kayaknya rasanya gengges ya. Padahal setelah Eka jadi orang tua, sekarang ini merasakan banget. Kalau anak-anak telepon tuh ya rasanya happy banget, seneng banget. Apalagi kalau kita telepon terus dijawabnya juga endol, enak gitu ya. Itu rasanya bahagia banget. Saat anak pertama tak ingin diganggu karena sibuk, pria itu mencoba untuk menelpon anak keduanya. Tapi lagi-lagi pria itu mendapatkan respon yang tak terduga dari anak keduanya tersebut. Anak tersebut terdengar cuek meski ia tengah santai. Bahkan ketika ayahnya memberi nasihat atau menyuruhnya untuk sholat sebelum tidur, anak tersebut menolak hingga akhirnya ayahnya memilih mengalah hingga mematikan teleponnya. Dek, lagi apa? Coba. Makan dong. Jangan lupa sholat. Ngantuk. Mau tidur dulu. Bangun, sholat dulu. Ya udah. Yang jelas sih kalau mau dipandang dari segi anaknya, mungkin mereka lagi
emang lagi capek, lagi sibuk, nggak bisa ngeladenin bapaknya ngobrol. Tapi kalau mau dipandang dari sisi bapaknya ya mungkin emang timingnya aja ya nggak pas secara overall sih. Iya, nggak menyalahkan, nggak membenarkan, dan kalaupun susah jawabnya, susah jelasinnya. Yang jelas sih mungkin intinya mungkin timingnya aja nggak pas. Mudah-mudahan itu karena timingnya aja nggak pas, bukan karena mereka nggak respect atau nggak hormat sama orang tuanya. Itu aja sih. Meski tak ada gurat kekecewaan di wajahnya, namun hati ayah tersebut tak ada yang tahu. Bisa jadi hatinya hancur lantaran mendapat respon yang tak mengenakan dari anak pertama dan keduanya. Selang beberapa menit, ia mencoba untuk menelpon anak ketiganya. Jika anak pertama dan keduanya cuek, lain halnya dengan anak ketiganya. Saat mendapat telepon dari ayahnya, responnya cukup ramah dan mengungkapkan jika ia berencana pulang ke rumah sambil menawarkan makanan. Tentu saja hal itu membuat ayah tersebut semangat. Assalamualaikum. Matt sibuk nggak? Ini mau ke rumah, mau dibawain apa? Nggak usah, ayo pesen bebek goreng. Ya, kamu pulang aja. Boleh. Ya udah, ayo tunggu ya di rumah ya. Biar kita makan berdua ya. Perhatian seorang ayah juga ditunjukkan oleh Faisal, ayah dari Fuji. Apalagi belakangan banyak warganet menyerang dirinya hingga membanding-bandingkan masalah fashion Fuji dengan Alia Mas Said. Apapun masalahnya, Fuji dan Alia kerap menjadi bahan perbandingan warganet, terutama fans fanatik Fuji. Faisal tentu saja menjadi orang yang berada di garda terdepan untuk membela anak bungsunya tersebut, dan yang saat ini masih bergulir adalah soal kasus dugaan penggelapan uang miliaran rupiah oleh mantan manajer Fuji. Kalau soal kebenaran, benar apa enggaknya memang Tuhan yang tahu kan? Tapi dia membela fansnya, terus saya mau ngomong apa? Gak mungkin dong saya ke fans saya, ke pengikut saya ya marah kan nggak mungkin dong. Wajar dong kalau saya umpamanya membela anak saya dan membela orang yang membelanya, ya pasti juga lah dong. Nggak mungkin dong. Kalau ada orang menyakiti anak saya, terus kamu bela, ya pasti saya bela juga kamu dong. Setelah hampir 1 tahun kasus dugaan penggelapan, akhirnya berkas ex-manajer Fuji telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jakbar Lingga. Bahkan pihak kejaksaan masih menunggu jadwal sidang terkait perkara tersebut dari majelis hakim. Hari ini tanggal 20 Agustus kami sudah menerima berkas perkara dari pihak penyidik, dan hari ini sudah kami laksanakan terkait tahap 2 terkait perkara atas nama BA. Jadi biar habis ini akan ada perintah dari majelis hakim untuk jadwal sidang terkait perkara tersebut. Dan tadi udah disampaikan sekali lagi sama Pak Fuji bahwa kasus ini segera minta diproses hukum sampai ke pengadilan. Di tengah kasusnya yang bakal bergulir di meja hijau, Fuji justru terkesima karena berhasil menemukan 7 kembaran mirip dirinya. Dari mulai anak kecil hingga dewasa. Dan baru-baru ini, Fuji kembali mengunggah sosok wanita yang mirip dengan dirinya yang ia temukan di media sosial. Bisa dibilang, ini bukan pertama kali dialami oleh artis, namun kemiripan Fuji dengan masyarakat ini sukses jadi sorotan. Di laman foto berbaginya, ia menulis, 7 kembaranku udah ketemu semua. Dari sederet masyarakat yang mirip dengan Fuji, kebanyakan anak kecil. Bahkan mereka seolah menemukan potret Fuji ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan yang tak kalah heboh adalah ketika para wanita dewasa yang mirip dengan Fuji, dari mulai mayoret, model, wanita yang duduk di pelaminan, hingga wanita yang mengikuti parade busana. Di sisi lain, Sunan Kalijaga buka suara ihwal kliennya Ferry Irawan yang hingga saat ini masih berstatus suami istri dengan Vena Melinda lantaran usai diputus bercerai oleh majelis hakim, belum atau sengaja tak melakukan ikrar talak.
Lantas benarkah dalam waktu dekat Ferry bakal mengajukan gugatan cerai balik kepada Vena? Atau ia hanya menunggu untuk Vena yang mengajukan gugatan cerai? Dan apa langkah Ferry ihwal statusnya yang kini masih sah sebagai suami Vena? Harus dengan alasan berbeda, tapi saya pikir ya silahkan saja pihak Mbak Vena mengajukan dengan alasan ya tentunya alasan yang benar ya, jangan sampai nanti bertendensi fitnah ya. Kalau itu ya pasti kami atau Mas Ferry keluarga akan melakukan upaya-upaya lain. Ya artinya biarkan saja, nggak ada masalah. Setelah memeriksa sistem informasi penelusuran perkara, tidak ada perkara tersebut atau belum masuk atau tidak ada nama tersebut. Karena ini perkara yang lama sudah gugur, maka kalau salah satu pihak, pokoknya para pihak tersebut mengajukan kembali tentu dengan alasan baru. Ferry sepertinya tak terlalu ambil pusing dengan gugurnya status cerai dan masih menjadi suami sah Vena. Kabarnya untuk saat ini, Ferry masih dalam pemulihan lantaran beberapa waktu lalu sempat sakit. Lantas sakit apa yang dialami Ferry? Benarkah sakit masa lalunya terkait kerusakan atau degenerasi otak itu kembali kambuh hingga ia harus kembali mendapatkan perawatan intensif? Apa sebenarnya yang menjadi musabab Ferry tak melakukan ikrar talak? Memang ini sudah kami ingatkan kepada Mas Ferry beberapa bulan yang lalu, ya, bahwa dia harus segera menyampaikan ikrar talak, ya, dan juga harus menyelesaikan segala administrasi. Namun demikian dengan kesibukannya Mas Ferry dan sehingga akhirnya tanpa disadari gugurlah gitu. Tadi saya hubungin dia lagi ke dokter karena kan memang dia belum bisa nemuin teman-teman media itu, dia lagi kena tipes sama DBD. Pemirsa, akibat ulah Edward Akbar yang diduga menggelapkan mobil miliknya, membuat Kimberly Ryder kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari lantaran tak ada kendaraan pribadi. Selain itu, kedua anaknya pun juga menjadi korban hingga harus rela menggunakan angkutan umum untuk ke sekolah ataupun aktivitas lainnya. Teranyar dalam Instastory miliknya, Kimberly memposting foto kedua anaknya yang baru pulang les sedang menunggu transportasi umum di pinggir jalan untuk pulang ke rumah dengan caption, "Anak-anak baru selesai les. Maghrib-maghrib nunggu pinggir jalan buat jemputan, padahal ada mobil, tapi nggak tahu di mana." Melihat potret kedua anaknya yang harus naik kendaraan umum, membuat hati Kimberly teriris dan ingin menangis. Kimberly pun berjanji akan segera membelikan mobil baru untuk kedua anaknya agar anak-anaknya tak lagi naik kendaraan umum. Sedih sih pengen nangis, apalagi pas fotonya Aisyah lagi nguap. Sabar ya, insya Allah mama sebentar lagi beliin mobil. Kita ambil sisi positifnya aja gitu, naik angkot, naik bajai, naik transportasi umum nggak apa-apa gitu loh. Ya, kasus penggelapan mobil yang diduga dilakukan Edward memang telah dilaporkan Kimberly ke Polres Jakarta Selatan. Dan Edward sudah menjalani pemeriksaan, namun Edward membantah jika dirinya menggelapkan mobil dan mengaku mobil itu adalah harta bersama. Lantas benarkah Edward seolah tak peduli dengan kedua anaknya yang harus menggunakan kendaraan umum ke sekolah? Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, dan mobilnya juga ada dua gitu loh, dan dia dua-duanya dia yang megang gitu, jadi. Sementara itu, tingkah pola Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau yang kerap disapa Abang L, putra pertama pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, kerap menjadi sorotan. Apalagi di usianya yang sudah menginjak 2 tahun, bakat menyanyi Abang L sudah mulai terlihat. Baru-baru ini Abang L bahkan membuat gemas netizen saat menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Meski usianya masih balita, namun L rupanya mampu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan baik. Ya,
sebagai orang tua tentunya pasti akan sangat bangga sekali punya anak yang masih berusia 2 tahun 7 bulan tapi sudah mampu membawakan lagu nasional dengan baik, tahu nada, tahu lirik, hafal lirik. Kemarin setelah viral dia nyanyi lagu secara live Indonesia Pusaka, saya pun dan tim Leslar Record punya pertimbangan kenapa kita nggak mengcover aja lagu Indonesia Pusaka gitu. Ya, sebagai ayah, Bilar pun kaget melihat Abang El bisa menyanyikan salah satu lagu kebangsaan dengan baik. Pasalnya, Lesti tak pernah mengajarkan Abang El bernyanyi, namun lantaran Abang El kerap melihat Lesti bernyanyi membuat Abang El terbiasa menyanyi. Lantas, benarkah Bilar akan membuatkan cover lagu Indonesia Pusaka untuk Abang El? Benarkah Bilar dan Lesti memang menyiapkan Abang El untuk menjadi seorang penyanyi? Enggak sih, bahkan ibunya aja juga jarang ngajarin ya. Jadi kalau kadang-kadang ada bercandaan orang di TikTok, oh ini pasti coachnya Lesti nih, enak ya, enak lah jadi L gitu. Coachnya ibunya sendiri. Sebetulnya enggak, dia bahkan jarang dilatih, bahkan hampir nggak pernah dilatih. Harapan saya dia bisa berkembang dengan baik aja, dan apapun bidang yang dia tekunin, yang dia senangin, itulah yang akan kita support gitu, akan kita arahkan aja. Selain bangga dengan Abang El, Bilar pun juga bahagia lantaran akan segera dikaruniai anak kedua. Pasalnya Lesti kini tengah hamil anak kedua dan kehamilannya sudah menginjak usia 3 bulan. Bilar pun bersyukur lantaran kondisi calon anak keduanya sehat, hanya saja Lesti harus menjalani tes darah untuk mengetahui perkembangan otak calon bayinya. Lantas benarkah Lesti ngidam ingin kembali syuting? 3 bulan, udah 3 bulan. Alhamdulillah sekarang kandungannya kemarin kita sempat cek ke dokter ya. Kandungannya sehat, terus cuma kita memang harus cek, saya lupa istilah namanya, cek darah apa gitu ya. Jadi ada istilah untuk cek otaknya gitu. Kalau kemarin cek dari kondisi tubuh sih alhamdulillah, mohon doanya teman-teman semuanya agar diberikan kelancaran. Kemarin ini dia ngidamnya syuting, jadi dia ngidam kemarin syuting ke aku. Di tempat berbeda, meski tengah hamil kembar namun tak lantas membuat Nina Carolina alias Mpok Alpa menjadi malas untuk melakukan aktivitas. Sebaliknya, di usia kehamilannya yang sudah menginjak 7 bulan, Mpok Alpa getol mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk biaya kelahiran baby twins. Namun lantaran kesibukannya membuat Mpok Alpa memilih untuk tak menggelar acara 7 bulanan. Mpok Alpa memilih mengalokasikan dana acara 7 bulanan untuk keperluan baby twins. Lantas benarkah Mpok Alpa akan cuti dari pekerjaannya jelang melahirkan baby twins? 7 bulan jalan ya. Alhamdulillah, doain sehat biar lancar. Bismillah. Udah 7 bulanan kayaknya nggak ada, minta doanya aja. Tadi mau ada rencana, cuman masih ada kerjaan juga, terus juga banyak yang harus dikerjain, jadi nggak sempet mepet. Ting aja biarin, alhamdulillah rezekinya dia. Kemarin sempat didoa bilang kok akhir bulan ini Mpok Alpa cuti gitu, karena buat persiapan buat kedepannya gitu. Ya, jelang kelahiran baby twins Mpok Alpa yang diperkirakan bulan September mendatang, Mpok Alpa rutin memeriksakan kehamilannya ke dokter agar mengetahui kondisi baby twins. Selain itu, Mpok Alpa juga sudah mulai merenov rumah lamanya dan mempersiapkan kamar baby twins. September, bismillah, September. Tanggal belum. Maka bisa jadi iya, bisa jadi enggak, karena ya bismillah lah, mudah-mudahan baby twinnya brojol, rumahnya pun juga sudah rapih, udah mulus. Cuman kayaknya nggak mungkin dah kalau rapih, kayaknya tetap di rumah yang lama kayaknya gitu. Sementara itu, meski tengah sibuk menjalani syuting stripping, namun Christiana Baharudin rupanya tetap berusaha memberikan perhatian untuk Sarena Zenata Denali Baharudin. Apalagi di usianya yang sudah menginjak 2 tahun, perkembangan dan tingkah laku Sarena bikin gemas. Sarena rupanya kini tengah gemar tampil ala princess dan mulai senang berdandan. Lantas benarkah Sarena sudah pintar memilih baju yang ingin dipakainya?
kan aku nggak pernah potong rambut dia dari bayi kan. Rambutnya tuh udah segini nih, udah segitu. Kalau nggak dikuncir, dia bakal kayak Susana. Dia pernah nggak dikuncir, terus rambutnya tuh kan keriting, ngembang gitu. Jadi kayak Susana, jadi kayak setan. Jadi mendingan kalau dikuncir kan lucu, gemes. Dan dia pun anteng dikuncir, dia suka dikuncir. Dia udah centil banget soalnya dia anaknya. Dia udah soan jalan model sekarang. Terus kalau mau udah foto, udah bisa gaya foto, udah lucu banget ya dia. Dia bener-bener princess banget, makanya dikuncir tuh dia happy. Udah ngerti dia, jadi kalau baju juga dia suka milih sendiri. Kalau tidur dia suka pengennya pakai baju princess. Dia udah. Ya, selain gemas dengan tingkah laku Sarena, Christiana dan Sibat juga tengah dibuat pusing lantaran putrinya sudah mulai rewel ingin segera memiliki adik. Keinginan Sarena dipicu lantaran melihat bayi yang merupakan keponakan baru Christiana. Tuh adik aku baru lahiran kan, anaknya tuh kan sekarang lagi lucu-lucunya, lagi baru 3 bulan. Terus tiba-tiba dia ngomong, mau punya ade mami, mau punya ade. Itu ngomong, terus bilang mami kamu bilang sama aku. Lucu-lucuan aja sih itu. Aku sih sama Siti kalau dikasih alhamdulillah, enggak juga apa-apa. Sibat dan Christiana memang tak pernah menunda untuk memiliki anak kedua, namun pasangan ini tak terlalu ngoyo untuk kembali mendapatkan anak kedua dan memasrahkan kepada Sang Pencipta kapan keduanya akan kembali diberikan momongan. Sampai sekarang pun kita nggak ada KB, nggak ada apapun. Jadi kalau misalnya memang kalau misalnya emang bisa Allah kasih punya anak lagi, alhamdulillah. Enggak juga ya udah punya Sarena, alhamdulillah juga. Kan nunggunya juga lama, Sarena 3 tahun. Happy family terus ya untuk keluarga dari Christiana dan juga Siti Badriah. Terus harmonis, langgeng, dan pastinya bakalan seru lagi nih kalau misalnya Sarena nih punya adik. Ditunggu deh kabar baiknya dari harapan Sarena juga nih. Oke pemirsa, selanjutnya kita lihat dulu Sunan Kalijaga yang ungkap alasan Ferry Irawan ini tak bacakan ikrar talak terhadap Vena Melinda. Sementara heboh juga beredar foto kembaran yang mirip Fuji banget nih di jagat maya nih. Simak beritanya dengan kabar viral berikut ini. Pemirsa, tengah ramai di jagat media sosial, seorang anggota TNI yang sedang bertugas di Papua harus menahan amarah dan kesal bukan kepalang usai mendapat kabar kalau sang pujaan hatinya ternyata telah bertunangan dengan pria lain. Peristiwa itu kini ramai setelah diunggah di media sosial, salah satunya oleh akun Instagram @folkshit belum lama ini. Mbak Rini sudah meninggalkan Nuris. Ya ampun Nur, sabar Nur ya. Sabar Nur ya. Jangan kau simpan Nuris. Nur. Saking kesalnya, sambil tersenyum seperti menahan amarah, anggota TNI itu kemudian menumpahkan kekesalannya sambil menonjok tembok di depannya. Ia seperti tak percaya kalau kekasih yang selama ini ia anggap sebagai pacar itu ternyata dengan tega mengkhianati cintanya dan berpaling darinya demi cinta dengan pria lain. Kang, astagfirullahaladzim. Ini perempuannya. Itulah cinta. Yang jauh akan selalu kalah dengan yang selalu ada. Pada unggahan terlihat perekam video menyoroti momen seorang anggota TNI sedang berkumpul bersama rekan-rekannya. Nampak raut wajah anggota TNI tersebut menahan sedih sembari ia tutupi dengan senyum hambar. Terlihat foto tunangan kekasihnya tersebut bersama pria lain yang diunggah lewat story WhatsApp. Dalam foto tersebut nampak seorang wanita dan pria berpose di depan kamera sembari menunjukkan cincin tunangan di tangan keduanya. Keduanya tampak tersenyum bahagia. Terlihat juga dekorasi cantik di dinding menghiasi ruangan yang menjadi tempat acara pertunangan itu. Sementara rekan-rekan sesama anggota TNI mencoba menghibur dan menenangkan hati anggota TNI yang kecewa berat itu. Video yang dibagikan itu pun lantas berhasil memantik atensi publik di media sosial. Bang, waduh bang, memang
engkau harus sabar Bang ya dalam menghadapi persoalan percintaan. Jadi suka di luar dugaan memang. Kita sudah nunggu-nunggu ditinggal. Kayak abang ini lagi berjuang memperjuangkan negara, ditinggal tunangan. Tapi nggak apa-apa Bang, itu ada bagusnya. Berarti dia bukan orang yang tepat untuk abang ya. Jadi abang masih banyak kesempatan untuk mencari yang lain yang lebih baik dan tentunya lebih setia. Oke Bang? Abang sabar, abang lagi tugas negara ya. Insya Allah saya doain abang mudah-mudahan dapet wanita yang lebih cantik daripada itu, yang lebih solehah daripada itu. Segala sesuatu yang kita ikhlaskan, insya Allah akan mendatangkan yang lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya pacarannya udah bertahun-tahun, wah itu keterlaluan banget sih buat mbaknya. Dia nggak bisa menghargai effort masnya di situ, masih lagi menjaga hati buat mbaknya, tapi ternyata mbaknya membuka hati untuk orang lain. Aduh itu parah banget sih. Ya seperti kata pepatah yang selalu bilang, yang jauh akan kalah sama yang selalu ada. Ya kita doakan aja semoga masnya bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik dari mbaknya. Dan kita juga doakan buat mbaknya semoga bisa langgeng, biar dia nggak menyesal di suatu saat nanti. Sementara itu fokus dalam berkarir membuat aktris Cinta Laura belum ingin terburu-buru untuk menikah. Perempuan blasteran Indo-Jerman itu saat ini ia sedang menikmati karirnya sehingga belum memutuskan untuk mencari pasangan hidup. Ia berharap ketika waktunya datang, ia benar-benar menemukan orang yang tepat dan dapat membangun partnership yang pas dengannya. Aku senang banget kita hidup dalam dunia yang sekarang tidak lagi terpaku sama sebuah angka yang tertulis di kertas. Mungkin kalau zaman dulu, zaman orang tua kita, zaman nenek kakek kita, laki-laki maupun perempuan ya, diharuskan usia segini itu harus kerja ini, usia segini harus punya keluarga, usia segini harus punya cucu, usia segini harus gini. Tapi beruntungnya kita sebagai manusia modern tinggal di zaman seperti ini adalah aku pribadi sadar ya, mungkin secara pemikiran, of course aku lebih dewasa. Serem juga sih kalau aku pemikirannya kayak anak umur 14 tahun. Bisa jadi urusan asmara bukan merupakan sebuah prioritas dalam hidup bagi putri pasangan artis Herdiana Kell dan Michael Kell ini. Maka bukan tak mungkin kalau perasaan cinta akan datang dengan sendirinya saat ia sudah membutuhkan seorang kekasih di dekatnya. Lantas benarkah itu sebabnya Cinta Laura senang pacari berondong? Pernikahan itu nggak didikte oleh usia, tapi didikte oleh kesiapan kita dalam memilih pasangan yang tepat buat kita dan juga untuk berkomitmen dengan seseorang untuk selamanya. Karena berkomitmen itu nggak gampang loh guys, so you have to be really. Sementara itu bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 kemarin menjadi hari ulang tahun Cinta Laura ke-31 tahun. Memaknai usia sekarang ini, Cinta Laura merasakan perjalanan waktu yang begitu cepat berlalu. Dan Cinta memberi pesan untuk tidak takut terhadap bertambahnya usia. Menurutnya, ia harus selalu mengupgrade diri setiap tahunnya. Maka tidaklah berlebihan jika Cinta mengaku di usia sekarang ini, dirinya merasa lebih kuat dan lebih berapi-api. Lantas, kado dan hadiah apakah yang diterima Cinta Laura dari orang tercinta dan fans? Kadang-kadang pengen egois kan, 17 Agustus itu ulang tahun gue, bukan yang lain-lain, it's my day. Tapi harus dibagi dengan suatu tanggal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi itu egois dan kekanak-kanakannya aku aja. Sementara itu, kedekatan penyanyi Rosa dengan Ariel tengah menjadi sorotan. Bahkan kian hari, kedekatan keduanya bikin warganet baper bukan kepalang. Hal itu bermula semenjak dari keterlibatan keduanya dalam lagu duet Nada Nada Cinta yang dipopulerkan Rosa pada awal karirnya. Tidak hanya itu, video klip keduanya berhasil bikin para bucin auto ngejodohin keduanya, apalagi status keduanya yang duda dan janda, sudah lama nggak pacaran bikin netizen berharap keduanya pacaran. Lantas seperti apa konsep video klip Nada Nada Cinta tersebut, yang tampilan video klip mereka sungguh membuat warganet terbawa perasaan dan bikin baper. Kau bisikan nada cinta, semakin indah dunia, membuka mata hati
Tak sebatas teman duet, keduanya belakangan ini juga terlihat semakin dekat. Seperti saat membuat konten Jangan Ya Dek yang tengah viral di media sosial. Mereka tak lagi canggung melakukan physical touch sambil tertawa bahagia. Video konten keduanya lagi-lagi bikin netizen baper banget. Kedekatan ini membuat Rosa memiliki pandangan tersendiri tentang sosok Ariel. Ngakunya siap jagain, tapi boncengin pacar gak dipakein helm. Jangan ya deh ya. Sahabat kamu punya gebetan. Tapi gebetannya kamu incer juga. Jangan ya deh ya. Izin ngapel ke rumah cuma bawa martabak. Jangan ya deh ya. Jangan sih itu. Ngomongnya cuma nebengin pulang sekali. Tapi jadi tiap hari. Jangan ya deh ya. Katanya udah merdeka, udah move on, tapi update-annya ditungguin mulu. Jangan ya deh ya. Kedekatan Rosa dan Ariel ini sudah cukup membuat warganet bahagia. Bahkan tidak sedikit yang menjodohkan keduanya. Apalagi keduanya sama-sama sudah mapan dan tak lagi memiliki pasangan sejak lama. Jadi tidak ada beban di antara mereka jika memang berjodoh. Banyak warganet yang menilai keduanya cocok menjadi pasangan, tidak sekedar teman duet. Lantas apa kata mereka soal perjodohan warganet itu? Benarkah di luar proyek bareng tersebut, cinta keduanya akan berlabuh ke arah lebih serius? Hanya waktu yang akan menjawabnya.